Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Langsung aja untuk saya mulai perkuliahan di metodologi riset pertemuan ya. Jadi untuk pada pertemuan ini yang akan saya bahas, yang pertama itu mengenai tahapan proses penelitian dan juga untuk perumusan masalah, terutama untuk lebih detailnya. Kalau kemarin kan kurang lebih gambaran umum atau gambaran besarnya. Jadi di sini lebih ke gimana cara kita untuk dapat dan merumuskan masalah itu secara detail, mulai dari penjelasan dan keterangannya nanti apa aja gitu. Di sini yang pertama untuk tahapan proses penelitian. Yang pertama kita harus identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ya kurang lebih dari pembahasan kemarin itu kita yang pertama tentunya untuk penelitian ini harus ada mereview jurnal atau penelitian yang terkait dengan topik yang sedang ingin kita research gitu, atau yang ingin sedang kita teliti. Jadi agar ada kesamaan, terutama untuk masalah atau permasalahan atau gap dari suatu permasalahan itu kurang lebih sama atau setidaknya mendekati dari apa yang ingin kita research gitu. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis. Di sini membuat hipotesis itu kurang lebih seperti kita membuat dugaan sementara. Nah, hipotesis kan dugaan sementara itu terjadi di mana ada suatu permasalahan dari identifikasi masalah. Misalnya identifikasi masalah ini yang sudah kita list atau kita buat daftarnya itu ada cukup banyak misalnya. Misalnya ada 7 sampai 10 permasalahan yang teridentifikasi. Nah, kemudian dari identifikasi tersebut ya sebenarnya nggak mungkin semua kita kita buat atau pemecahan masalahnya kita buat secara keseluruhan. Ya bisa aja hanya kita ambil sebagian gitu. Ya, itu emang wajar. Jadi kalau sanggup semua ya itu nggak masalah gitu. Jadi kita ambil yang mana yang memang penting dan memang dari identifikasi masalah tersebut yang urgent. Nah, setelah dapat identifikasi masalah yang mau kita ambil, kemudian hipotesisnya gimana cara memecahkan masalah tersebut atau menyelesaikan, membuat solusi dari masalah yang ada gitu. Bisa dengan menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai algoritma, nah itu bisa itu. Ya kita nggak harus membuat sebuah aplikasi, bisa juga membuat sebuah prototipe aja. Jadi prototipe itu belum berbentuk sebuah sistem atau aplikasi atau perangkat gitu. Jadi benar-benar bahan uji coba gitu. Kemudian studi literatur. Ya di sini kita tetap harus mencari literatur atau pustaka, artikel ataupun jurnal atau buku yang memang untuk menunjang gitu. Ya misalnya dari jurnal yang kita cari, misal kita ingin menyelesaikan masalah tersebut menggunakan misal algoritma untuk keamanan data. Nah, tapi yang kita cari ini masih kurang secara penjelasan, cara penggunaannya gitu. Nah, kita bisa cari misalnya buku atau yang memang benar-benar bisa membuat kita lebih paham gitu. Dan juga nantinya dapat menunjang pustaka juga di artikel kita. Oke, kemudian mengidentifikasi dan menamai variabel. Ya, di sini identifikasi dan menamai variabel itu ya misalnya untuk data mining misalnya. Untuk data mining
penamaan variabel bisa macam-macam. Misalnya untuk pengidentifikasian kelas atau sebuah klaster. Identifikasi untuk kelas atau klaster. Nah, di sini variabelnya bisa banyak, bisa variabel dari warna, kemudian misal untuk clustering misalnya tentang mata, misal dari warna mata, kemudian bentuk, kemudian bisa juga polanya, itu bisa macam-macam itu untuk penamaan variabelnya gitu. Tentunya penamaan variabel juga harus sesuai dengan objeknya gitu atau datanya. Kemudian membuat definisi operasional. Untuk pembuatan ya definisi operasional ya kita kurang lebih nggak beda jauh dengan hipotesis, tapi lebih kepada operasional di sini nanti gimana cara atau langkah dan tahapan dalam kita mengerjakannya gitu. Kemudian memanipulasi dan mengontrol variabel. Nah, artinya di sini udah mulai kita melakukan pengolahan data. Kemudian selanjutnya menyusun desain penelitian. Nah, menyusun desain penelitian ini kurang lebih sama dengan kita membuat sebuah metode penelitian. Artinya membuat sebuah metode penelitian itu yang memang akan kita jalani atau yang memang akan kita kerjakan. Jadi mulai kita mencari data, ngumpulin data, pakai metode apa, cara penyelesaiannya gimana, cara analisisnya gimana, nah itu termasuk dalam nanti jadi satu sebuah desain penelitian atau metode penelitian. Kemudian mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Nah, di sini identifikasi dari masalah, kemudian data, kemudian alat, tools atau perangkat pendukung tuh. Yang jadi nantinya sebagai bahan juga kita untuk bisa melakukan pengolahan data, analisa. Kemudian membuat kuesioner dan jadwal interview. Kalau membuat kuesioner dan jadwal interview biasanya opsional, nggak harus ada juga. Ini memang tergantung dari penelitian yang kita buat. Misalnya penelitian kita memang terkait dengan yang digunakan oleh orang banyak, baik itu di satu sekolah, kampus, atau departemen, atau perusahaan. Nah, jadi kayak kita ngirim sebuah kuesioner, kita nanti bisa ngambil sampel seperti atau ngirim beberapa pertanyaan, kemudian mereka bisa ada pilihan, 5 pilihan antara tidak setuju, sangat tidak setuju, ya kemudian netral kan, setuju, sangat setuju, ya kurang lebih kayak gitu. Nanti kita olah dari data itu, dapat hasilnya bagaimana kan gitu. Kemudian kalau ada jadwal interview, biasanya kan wawancara, mungkin kalau kita pengen data atau buat riset kita ini lebih dalam lagi gitu, artinya memang pengen lebih jelas lagi. Ya biasanya melakukan kayak atau meminta atau membuat surat, misalnya dari kampus, kayak surat pengantar gitu untuk misal wawancara atau meminta data sampel, ya bisa juga kayak gitu. Kemudian melakukan analisa statistik, ya biasanya tergantung program studi, melakukan analisa statistik atau analisa ya terhadap olahan data, pengujian data itu. Kemudian menggunakan komputer untuk analisa data. Ya ini udah pasti ya, kita harus menggunakan komputer pertama agar lebih cepat, dan ya sudah tentu ada tersedia tools atau software yang memang mendukung untuk kita analisa.
Ya kalau analisa data yang lebih analisa data ada SPSS, kemudian kalau mau pakai data mining itu ada Rapid Miner, ada Orange. Nah itu banyak, jadi kita bisa pakai toolsnya. Biasanya banyak yang gratis juga untuk kita bisa pelajari gitu. Kemudian tentu menulis hasil laporan penelitian, yaitu menulis laporan penelitian ya bisa banyak macam-macam bentuknya gitu. Oke, kemudian untuk penemuan permasalahan. Di sini permasalahan dapat diidentifikasi sebagai kesenjangan antara fakta dengan harapan. Ya artinya harapannya kita nggak ada masalah lah gitu kan. Harapannya masalahnya dikit atau mudah untuk kita selesaikan. Tapi fakta di lapangannya atau fakta yang ada itu biasanya bisa lebih rumit lagi gitu. Jadi ya yang kita harapkan A, kemudian faktanya B, C, dan seterusnya. Ya bisa banyak macamnya gitu, banyak jenisnya. Kemudian bisa juga dari tren perkembangan. Biasanya beberapa tahun terakhir, ya 2-3 tahun terakhir ada tren perkembangan. Nah ini juga bisa jadi untuk penemuan masalah yang baru kan gitu. Kemudian dari keinginan pengembangan antara kenyataan dan juga ide. Oke, kemudian untuk menemukan permasalahan kita juga ya bisa mencari. Di sini ada contoh ya format, ya salah satu format untuk kita menemukan sebuah permasalahan. Yang pertama untuk menemukan permasalahan dan nantinya merumuskan permasalahan. Nah, kemudian di sini secara formalnya, ini ada rekomendasi dari suatu riset. Jadi dari riset yang sebelumnya atau dari memang departemen untuk bagian riset atau lain sebagainya, itu ada merekomendasikan bahwa ini bisa diteliti loh, atau ini bisa kita riset nantinya ke depannya gitu. Jadi sudah ada nih setidaknya penemuan problem atau masalah. Kemudian analogi, renovasi, dialektik, ekstrapolasi, morfologi, dekomposisi, agregasi. Ya ini biasanya memang masalah-masalah yang identik dengan baik secara spesifik, biasanya ada morfologi, kayak bisa bentuk, rupa, dan agregasi, dan analogi, ya biasanya analogi kan ya kurang lebih, kalau analogi ya di IT emang beda, tapi kan kita bisa dari yang morfologi, agregasi, dekomposisi, artinya ini memang dari sebuah topik atau subtopik yang besar gitu. Ya atau bisa juga ya kalau secara formal ya ini. Kalau informal biasanya dari fenomena atau bisa juga dari pengalaman gitu. Nah, nantinya dari permasalahan-permasalahan ada, nah di sini ketemu nih jadinya akan dinyatakan sebuah permasalahannya yang nantinya akan dibuat sebuah rumusan. Oke, kemudian penjelasan dari yang tadi untuk formal, cara-cara formal ya penemuan permasalahan. Tadi ada pertama rekomendasi suatu riset. Ya biasanya di sini kan contoh dari laporan penelitian yang sebelumnya gitu. Biasanya di bab terakhir memuat kesimpulan dan saran. Ya biasanya ada yang mencantumkan bahwa untuk penelitian selanjutnya, nah itu
harus dibuat atau ditambahkan atau dieksplorasi fitur apa atau bisa diselesaikan masalah ini dengan metode apa gitu atau dengan algoritma apa. Jadi ada rekomendasi dari penulis sebelumnya yang umumnya menunjukkan kemungkinan pada penelitian yang selanjutnya atau ke depannya gitu atau untuk di masa depan di sini tentunya akan berkaitan dengan kesimpulan yang dihasilkan dari yang saat ini gitu. Jadi dapat membantu juga peneliti yang lain untuk meriset itu dari kesimpulan yang ada bisa jadi sebuah perkembangan. Kemudian untuk saran juga dapat dikaji sebagai arah untuk menemukan sebuah permasalahan. Ya, jadi saran ini kan biasanya misal saran untuk sistem ini ke depannya harus apa-apa gitu kan. Harus dapat ngapain gitu kan. Harus bisa melakukan apa. Nah, itu dari situ juga ya bisa jadi salah satu kunci untuk dijadikan sebuah masalah gitu. Ya memang untuk riset atau penelitian ini kita memang harus banyak nyari masalah gitu. Kalau kita nggak bisa nemuin masalah, susah nantinya gitu. Sebenarnya masalah di sekitar kita banyak, ya di diri kita juga banyak masalah. Jadi memang kalau kita sulit menemukan masalah, ya nanti tentu kedepannya pasti akan sulit juga gitu. Ya misalnya untuk misalnya tugas akhir nanti atau skripsi, kan tentu harus setidaknya dari banyaknya mahasiswa di satu angkatan itu nggak boleh sama misalnya. Ya dari situ kita juga harus nyari masalah yang beda gitu. Jadi buat kita sendiri apa gitu kan. Jadi bisa kita lihat misal dari tempat kerja kita atau tempat kuliah kita atau lingkungan kita kurangnya apa gitu kan. Ya sebenarnya nggak harus bisa langsung dipakai untuk hasilnya gitu. Bisa juga berbentuk prototipe terlebih dahulu yang bisa diujikan. Kemudian untuk analogi di sini itu sebuah cara penemuan permasalahan dengan cara mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang yang diteliti. Ya, jadi kalau kita kan bidang teknologi informasi ya komputer lah gitu atau software. Nah, kita ngambil permasalahan dari bidang misalnya kedokteran. Nah, itu bisa masalah di bidang kedokteran apa nih? Pasti banyak. Misalnya ingin mendeteksi penyakit kulit misalnya secara cepat. Jadi tanpa harus konsultasi ke dokter nih. Setidaknya pertama untuk hasil nanti kita bisa mengurangi biaya kan gitu. Kita kalau konsultasi ada biaya kan ke dokter. Nah, kita kalau udah bikin sebuah prototipenya, tinggal foto, di-scan, kemudian nanti dari prototipe tersebut akan mengolah datanya, dianalisa, diuji. Nah, nanti hasilnya apa nih? Penyakit kulit tersebut merujuk ke arah apa? Jadi memberikan rekomendasi gitu. Jadi setidaknya mempermudah dan ya mempercepat misal dia atau pasiennya ragu ini penyakit apa gitu kan. Jadi bisa membantu banyak orang juga gitu. Jadi walaupun beda bidang sebenarnya bisa kita gabung gitu. Misalnya masalah di bidang kayak perikanan kelautan. Nah, misalnya itu masalahnya apa? Entah faktor cuaca, pakan atau apa. Nah, kita bisa buat sebuah prototipe misalnya kalau ditambak misalnya atau kalau tiba-tiba air pasang atau gimana kita bikin alat misalnya kalau tiba-tiba air naik harus ada misalnya yang nutup atau ngejaga agar nggak meluap nih. Kalau meluap misalnya ikannya kabur kan gitu. Nah ditambak. Nah kita jaga nih di pinggirannya tiba-tiba
naik nih pagar otomatis gitu kan. Nah itu bisa kan. Jadi agar yang punya tambak itu juga nggak rugi, misalnya besok mau panen tiba-tiba banjir kan gitu. Jadi mengurangi atau bisa juga menyelesaikan masalah. Ya banyak, kita walaupun beda bidang bisa kita gabung ke IT gitu. Jadi nggak harus tentang kita bikin sistem atau apa. Ya misalnya kalau siang di sini atau kalau gerah, misalkan ada suhu atau sirkulasi udara, kelembapan udara. Nah ini kita bisa bikin riset nih, bikin alat di ruangan kelas misalnya. Nah ini misalnya kalau agak gerah atau panas, misalnya yang di atas jendela ini buka gitu. Kalau misalnya udaranya cukup atau gimana, banyak parameternya, kelembapan cukup, ya tutup gitu kan. Jadi ya bisa juga dari sekitar kita gitu, banyak bisa dijadikan contoh permasalahan. Kemudian renovasi ini dapat dipakai untuk mengganti komponen yang tidak cocok lagi dari suatu teori. Ya artinya dari teori yang sudah ada itu untuk kita pengolahan pengujian datanya itu udah nggak relevan gitu. Artinya sudah harus diganti dengan metode yang lain atau penggabungan dengan beberapa metode gitu atau dengan beberapa algoritma. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat password terenkripsi, biasanya kan pakai MD5 SSH1. Nah, di situ kita bisa memodifikasi atau membuat dengan algoritma untuk enkripsi password yang berbeda gitu. Jadi kita bikin versi kita sendiri. Nah, di situ bisa. Atau dalam metode pengolahan data, misalnya pada data mining, misalnya harus pakai, kalau dulu banyak kan pakai KNN, tapi udah enggak relevan. Misalnya pakai untuk pengolahan data yang lain, misalnya CNN atau naik bias, nah itu jadi pembeda juga kan, atau cara pengolahannya juga nanti akan berbeda. Kemudian dialektik di sini artinya tandingan atau sanggahan. Nah, tandingan atau sanggahan di sini artinya ya misal dari penelitian sebelumnya itu ditemukan masalah yang sama dengan yang ingin kita riset dan mereka hasilnya seperti ini. Tapi kita coba dengan masalah yang sama, tapi hasilnya bisa aja beda. Nah, itu kan bisa juga menyanggah atau pembanding dengan hasil yang lain gitu, dengan parameter-parameter yang sama. Kemudian ekstrapolasi itu cara untuk menemukan permasalahan dengan pembuatan tren dari teori dan tren permasalahan yang dihadapi. Artinya memang tren yang sedang saat ini terjadi atau yang sedang saat ini banyak dipakai gitu. Artinya memang yang benar-benar terjadi saat ini sampai beberapa tahun ke belakang gitu. Ya 2 atau 3 tahun ke belakang. Ya. Kemudian morfologi, di sini cara untuk mengkaji kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam permasalahan yang rumit dan kompleks. Ya rumit dan kompleks, ya berarti di sini untuk kita mencari penemuan masalahnya berarti banyak nih nanti. Misalnya dalam topik ingin untuk mengamankan data mahasiswa. Nah, di sini dengan cara morfologi ini bisa banyak ditemukan celah atau masalah dalam pengamanan datanya. Nah, jadi kita memperbaikinya harus bagaimana itu ke depannya. Kemudian dekomposisi, di sini
untuk penjabaran atau pemerincian dari permasalahan ke dalam komponen-komponennya. Artinya dari masalah-masalah yang global, umum, jadi kita buat poin-poin dan detail-detailnya gitu dari masalah yang ada. Kemudian agregasi di sini kebalikan dari dekomposisi, ya artinya berarti kalau dekomposisi perincian dari suatu permasalahan, ya berarti agregasi ngambil bagian besarnya gitu atau subpoin utamanya. Gitu. Kemudian untuk cara informal, untuk kita menemukan sebuah permasalahan. Di sini ada konjektur atau secara naluri. Artinya misalnya kita udah sering nih atau kebanyakan dapat permasalahan yang secara naluri tanpa dasar-dasar yang jelas. Yaitu tanpa dasar-dasar yang jelas ya biasanya emang kita nggak sadar kan gitu. Ya bisa itu biasanya dirasakan ya sama sekitar kita atau dari sekitar kita nih biasanya ada masalah tapi kita nggak sadar gitu kan. Misalnya hanya masalahnya itu kecil atau gimana kan gitu. Kemudian fenomenologi di sini permasalahan yang baru dapat ditemukan berkaitan dengan fenomena kejadian perkembangan yang dapat diamati. Ya kalau beberapa tahun ke belakang kan itu fenomenanya COVID kan gitu. Nah itu kita gimana nih cara memecahkan masalahnya. Misalnya ada yang kerjanya WFH gitu, ada yang kerjanya hybrid, kuliah jadi banyak yang online kan gitu. Jadi banyak ditemukan dari satu masalah, banyak ditemukan solusi-solusi baru kan gitu. Banyak orang yang kerjanya tadinya banyak yang offline, jadi banyak yang berbasis digital gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kan ngikutin kondisi juga. Nah, gitu. Kemudian konsensus di sini dari sumber untuk mencetuskan permasalahan. Berarti dari sumber besar dibuat atau dipecah menjadi beberapa masalah atau masalah yang utama gitu kan. Kemudian dari pengalaman, di sini pengalaman merupakan sumber bagi permasalahan. Ya selama kita ya belajar atau bekerja, tentu ada masalah gitu. Ya masalah hidup atau masalah dalam bekerja, dalam belajar. Nah dari situ kita bisa enggak, ya misalnya yang sesuai dengan bidang kita dalam perkuliahan, itu ada enggak yang bisa diambil dalam permasalahannya dan kita research gitu. Kemudian bentuk perumusan masalah. Bentuk perumusan masalah di sini bisa berupa pertanyaan, artinya kita membuat sebuah kalimat tanya. Ya, bisa nggak masalah ini diatasi dengan menggunakan metode A atau B, bisa juga dengan menggunakan algoritma ABC gitu, agar hasilnya sebagai berikut kan itu. Kemudian bisa juga bentuk pertanyaan umum yang disusul dengan pertanyaan yang spesifik. Artinya pertanyaan umumnya ini memang yang secara general atau umum atau global kan itu. Baru yang pertanyaannya yang lebih detail lagi. Ada pertanyaan utama, kemudian lebih mendetail lagi gitu kan. Kemudian ada juga berupa statement yang disusul dengan beberapa pertanyaan. Artinya statement bisa berupa kan pernyataan atau yang dinyatakan. Setelah dibuat statement, misalnya masalah ini bisa diselesaikan dengan metode D misalnya. Nah, kemudian baru pertanyaannya,
metode D di sini dapat melakukan atau mengolah datanya dengan cara-cara berikut kan gitu. Kemudian bisa juga perumusan masalah dalam bentuk hipotesis. Kalau dalam bentuk hipotesis ya minimal 1 atau bisa juga lebih dari 1 gitu. Kemudian pernyataan umum yang disusul oleh beberapa hipotesis. Jadi pertanyaan umum kita misalnya bikin sebuah pertanyaan ini dalam membentuk rumusan, misalnya ada 2 pertanyaan, kemudian baru disusul dengan hipotesis gitu. Ya kalau saya biasanya bikin ya 1 pertanyaan atau pernyataan 1 aja dalam bentuk paragraf, baru hipotesis, tapi tetap masih nyambung gitu. Kemudian contoh pertanyaan di sini, seberapa pengaruh tingkat penghasilan pada perubahan fisik rumah, perumahan KPR? Nah, di sini masalahnya ada perubahan fisik rumah kan gitu. Dari pengaruh tingkat penghasilan. Nah, misal penghasilannya dia 20 juta sebulan kan gitu. Dia ingin rumah KPR. Nah, kemudian ada juga tiba-tiba atau dia jadi turun nih beberapa tahun kemudian jadi enggak 20 lagi, entah pindah kerja atau gimana, misalnya jadi 10. Nah, di sini kan dia masih KPR rumah. Ya bisa aja dia belum bisa renov kan gitu. Karena masih harus melunasi kan gitu. Ya, jadi banyak akar masalahnya. Atau bisa aja nggak kuat misal buat angsurannya dijual kan gitu. Terus ngambil yang lebih murah gitu. Secara fisik bangunannya rumah KPR pasti jadi berubah kan gitu. Jadi di sini juga dari pertanyaan ini banyak nih masalah yang bisa kita ambil gitu. Misal kalau banyak ya mungkin bisa diambil sebagian gitu yang memang sebagai masalah utamanya. Kemudian faktor-faktor apa saja dan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor pada persepsi penghuni terhadap desain rumah subinti. Artinya kalau di sini lebih kepada persepsi itu lebih apa yang dirasa oleh penghuni atau pemilik rumah. Nah, dari banyak faktor, ya banyak faktor dari desain. Kalau dari faktor desain kan banyak faktor. Bisa dari luar, depan, dari antar ruangan. Nah, itu gimana persepsinya kan gitu. Walaupun bangunannya 10, misalnya ada 10 rumah, bangunannya sama, tapi yang penghuninya beda-beda. Nah, itu kan persepsinya pasti beda-beda. Ada yang pengen ini, pengen itu, pengen ini kan. Ada yang pengen nambahin ini, ada yang pengen misalnya tadinya dapurnya di luar, pengen jadi di dalam secara desain kan gitu. Ada yang pengen punya halaman belakang, terus ada yang halaman belakangnya pengen ya udah diratain semua kan gitu. Jadi misalnya ditutup kan gitu. Itu kan persepsi penghuni masing-masing kan gitu. Kemudian dari pernyataan di sini maksud penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruh tingkat penghasilan pada perubahan fisik rumah perumahan KPR. Jadi di sini untuk mengetahui perubahan ya kondisi fisik rumah sih dari tingkat penghasilan gitu. Ya dari pernyataan sama pertanyaan tadi ya memang secara kalimat mirip, tapi yang pertanyaan memang kita bertanya kan gitu, seberapa pengaruh kan gitu. Jadi nantinya ada ya jawaban atas pertanyaan itu. Ya kalau pernyataan
ya kita menyatakan kan itu. Tapi tetap pasti akan ada jawaban juga. Kemudian yang kedua, untuk pada penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja dan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor pada persepsi terhadap desain rumah subinti. Ya secara kalimat isinya sama, cuma beda bentuknya aja gitu. Antara kalimat tanya dan pernyataan. Jadi tujuannya sebenarnya tetap sama. Kemudian karakteristik rincian permasalahan. Di sini karakteristik bisa dari permasalahan yang satuannya dapat diteliti gitu. Jadi inti-intinya ini bisa kita riset gitu dari permasalahan yang besar, kemudian bisa ditemukan inti-intinya atau lebih kecilnya gitu. Ya kalau lebih kecilnya seenggaknya kan memudahkan, berarti hanya poin tertentu aja nih yang harus kita riset nanti hasilnya bagaimana gitu kan. Kemudian setiap rincian terkait dengan interpretasi data, kemudian juga contoh permasalahan yang perlu terintegrasi menjadi satu kesatuan permasalahan yang lebih besar. Jadi lebih sistematik. Jadi ada masalah, dia nyambung dengan permasalahan yang lain gitu. Misalnya dari masalah yang kecil nyambung ke masalah yang besar. Kemudian rincian yang penting yang bisa diteliti. Tidak perlu semua rincian permasalahan diteliti. Misalnya rincian permasalahan itu berupa identifikasi masalah. Misalnya ditemukan ada 10 identifikasi masalah atau rincian masalah. Nah, kita cari nih yang penting-pentingnya apa aja, kita pilih gitu. Enggak harus semuanya kita riset gitu atau kita uji. Ya bisa aja hanya 3 atau maksimal paling banyak 5 inti masalah gitu. Jadi enggak harus semua. Kemudian hindari rincian permasalahan yang pengatasannya tidak realistik. Artinya realistik ini yang tidak realistik, yang tidak benar-benar apa namanya? Ya nyata atau secara fakta masih kurang kuat kan gitu. Kemudian contoh rumusan permasalahan. Nah, di sini contoh rumusan permasalahan ada beberapa contoh. Yang pertama, kalau yang titik-titiknya ini berarti ada kalimat pembukanya kan gitu. Misal dari identifikasi masalah di atas bahwa untuk perumusan atau untuk perumusan permasalahan gitu sebagai berikut. Misalnya, apakah kepemimpinan merupakan pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan? Dan apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Berarti poin utamanya di sini terkait kepemimpinan dan motivasi gitu. Jadi ada dua poin utamanya. 2 poin masalahnya, kepemimpinan dan motivasi kerja kan. Kemudian ada juga dengan penelitian ini ingin diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku ibu-ibu dalam membeli produk X. Ya faktornya apa? Ya misal dari tren, banyak nih yang pakai artis kan gitu. Atau dari harga, atau banyak yang review kan gitu. Artinya banyak faktor, baik dari kita, dari luar, kita bisa cari. Apalagi kan sekarang ya penggunaan teknologi udah pesat kan itu. Kita bisa nyari informasi di mana aja.
Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Kayaknya untuk UTS, buat tugas UTS kayaknya pada cepat ya. Semuanya pada udah gitu kan. Ya yang nanya ke saya hanya 1, 2, 3 orang dari yang 2 mata kuliah. Ya berarti kan ya kalau ada yang ya kurang ngerti ya tanya aja gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kita kalau mata kuliah ini cepet sih sebenarnya, nggak 2 SKS juga kan. Jadi waktunya lebih sedikit. Ya, Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak, maaf izin bertanya mengenai tugas yang membuat laporan itu tuh dikumpulinnya nanti pas di akhir yang mau UAS atau kapan ya Pak? Itu nanti ngumpulinnya UTS pada hari A UTS maksimal. Maksimalnya dari UTS. Ya, Untuk yang tugas, tugas kelompok kan gitu. oh itu tugas kelompok ya Pak? Iya, yang pernah saya share di grup kan itu format UTS kan itu ada memang tugas kelompok. Kalau untuk yang mata kuliah metodologi research itu tugas kelompok untuk UAS maaf untuk UTS. Untuk Jadi UTS. dikumpulnya pada hari H UTS.
Jadi kelompok maksimal 5 ya kalau nggak salah. Maksimal 5. Saya lupa 5 atau 6 gitu. Kemudian untuk yang mata kuliah RPL juga untuk UTS-nya itu individu, tapi individu untuk UTS-nya itu dikumpulinnya sama pada hari H UTS. Jadi saya kasih waktu pengerjaan lumayan lama, lebih dari 2 minggu nih. Untuk RPL juga sama ya Pak, membuat laporan. Bukan laporan sih, lebih ke kalau RPL kan bikin di FD kan gitu ya, nerusin di FD level 1 dan level 2-nya. Oh, iya, Pak. Untuk soalnya udah pernah saya share kan di grup ya. Dapat nggak? Atau masuk ke grup nggak, Rudi? Ke grup yang metode research bukan Pak? Yang RPL dan metodologi riset. Ke RPL sepertinya udah masuk Pak. Tapi coba dulu di. Oh udah Pak, yang RPL terapan dan metodologi apa ya? Iya, Ya, udah itu kan masuk. saya share soal UTS-nya juga untuk buat mata kuliah RPL dan metodologi riset kan itu. Yang soal UTS-nya itu bukan Pak, yang Bapak kirim berbentuk PDF. Iya, jadi soal UTS-nya itu dari diagram konteks. Nah, nanti mahasiswa nerusin diagram di FD level 1 dan 2-nya gitu. Dari diagram konteks, kan itu ada 2 soal. Betul Jadi Pak. mahasiswa ngerjain sesuai inisial nama depan. Oh Jadi baik. antara pilihan antara soal yang 1 atau soal 2 gitu. Oh ya baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, saya rasa untuk yang mengenai UTS udah paham semua ya. Kan nge-review jurnal, bikin dari masing-masing jurnal itu kan diharuskan mencari dia masalah atau permasalahannya apa, pakai metode apa. Kalau format tabel bisa cari yang mudah. Saya kan ada 2 format tuh tabel. Tabel pertama itu lebih khusus untuk data mining untuk metode atau metode fuzzy. Kemudian satu lagi itu yang lebih umum, yang contoh yang kedua tabelnya gitu. Jadi hanya ada judul, kemudian metode yang digunakan apa, metode yang digunakan tuh bisa dilihat di judul atau bisa diambil pakai algoritma apa gitu. Metode atau pakai algoritma apa. Kemudian bisa ada permasalahan. Ya pasti setiap riset ada permasalahan di awal. Dia masalahnya apa? Kemudian hasilnya bagaimana hasil penelitian tersebut? Ada nggak saran-sarannya gitu? Nah selain kalian ngisi buat di situ, kan kalian pasti ada yang namanya membaca dari satu jurnal itu. Kan nggak banyak kan, cuma paling 8 sampai 10 halaman gitu. Ada yang mungkin ada yang 5 kan gitu. Nggak banyak kan. Kemudian untuk yang soal nomor 2-nya ya kesimpulan dari keseluruhan. Berarti kan dari 20 kalian nyimpul ini dari literatur atau dari kajian pustaka yang ada misalnya bahwa ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut. Nah, kemudian cara penggunaan atau cara menyelesaikan masalahnya bagaimana gitu kan. Kalian tulis ya secara merangkum keseluruhan gitu. Jadi ada kesimpulan di akhir dari keseluruhan. Kalau kesimpulan masing-masing jurnal, ya di jurnal kan udah ada kesimpulan.
ya buat apa dibikin lagi? Ya maksudnya dari yang tadi itu ya nanti bisa aja kesimpulannya nanti bisa dibuat jadi identifikasi masalah atau rumusan masalah gitu. Jadi bisa kita ambil lagi. Jadi ada beberapa. Ya nggak apa-apa, yang penting membahas dari keseluruhan gitu. Nggak apa-apa, nggak harus satu kan gitu. Ya. Ya topiknya tentang apa misalnya? Nah tentang IoT. Berarti kan dari 20 jurnal itu kesimpulannya ada berapa yang dibuat? Masing-masing atau misalnya ada 3 atau ada 5, kan pakai poin kan? Ada berapa poin? Seingatnya 4. 4 itu udah dari keseluruhan kan? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, 4 itu nanti kedepannya bisa aja jadi identifikasi masalah atau rumusan masalah yang harus kita coba selesaikan gitu. Kayak untuk UTS saya rasa udah clear ya. Saya belum bikin itunya. Belum bikin apa? Di learning belum bikin topiknya. Iya, nanti kan maksimal hari H UTS. Ya, kalian bisa ngerjain, kalau masih ada yang kurang, kan masih bisa diperbaiki. Ya, hari pengumpulan. Oke, selanjutnya untuk ya kisi-kisi untuk UAS ya. Kisi-kisi untuk UAS, kelompok juga. Kisi-kisi untuk UAS, di sini kelompok juga, nanti kalian bikin proposal. Kelompok. Ya, kalian bikin enggak, bukan pengajuan dan jadi papan tulis juga enggak ada ya. Oke, jadi nanti kalian bikin proposal penelitian itu ya dari yang kalian kerjain bisa masuk di bab 2-nya kan gitu. Terus bisa buat juga dirangkum atau ditulis lagi pada bab 1. Jadi nanti ya saya buat format versi ringkasnya gitu. Jadi untuk proposal penelitian tetap kelompok ya, nanti setelah UTS baru kita bahas detailnya gitu. Jadi untuk UAS ya, jadi tujuannya juga membuat proposal penelitian ya sama aja kalian bikin proposal tugas akhir nantinya gitu. Kalau tugas akhir kan nanti sendiri-sendiri. Kalau ini kan kelompok, jadi kalian masih bisa seenggaknya diskusi bareng gitu kan. Kalau udah sendiri-sendiri kan repot nih nanti. Kalau mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa gitu. Oke, Agus, Rudi tadi ada angkat tangan. Ya tahu sudah jelas ya? Ya, Agus. Assalamualaikum. Iya Pak, tadi saya nunggu antrian dulu. Ini saya mau tanya Pak, mengenai tugas yang tadi yang rangkuman jurnal ya. Itu Ya. kan kelompok itu maksimal 5 dan kebetulan kita udah menggarap itu gitu dari 5 orang tersebut. Yang saya tanyakan adalah apakah kan satu orang itu review jurnal sebanyak 4 kalau nggak salah ya? Ya, tinggal dibagi rata aja. Ya, berarti itu kan dari 5, berarti ada sekitar 5 kali 4, 20 jurnal ya kalau nggak salah. Nah, itu satu tema semua Pak, atau satu tema itu yang dimaksud satu tema itu satu orangnya satu tema? Karena yang kita ambil itu beda-beda tema semuanya Pak. Kalau bisa satu kelompok, itu memang untuk satu kelompok kan? Agus, Iya, temanya apa? saya kan 4 jurnal nih,
temanya A misalnya, tapi kelompok yang maksudnya anggota yang lain itu dapat 4 jurnal tapi beda tema gitu, Pak. Nah, kalau beda tema nanti untuk kedepannya itu agak sulit. Jadi kita harus nanti nyari lagi gitu. Jadi diharuskan temanya sama untuk 20 ini gitu. 20 jurnal yang direview. Makanya kan Gitu ya. ambil tugas kelompok, terus nanti kalian pilih temanya kan bebas, tapi pilihnya satu kan gitu. Kalau ada 4 tema kan itu ya udah banyak, kecuali kalau 4 tema ya minimal berarti kan masing-masing itu harus satu tema seenggaknya 10 atau 15. Jadi tinggal dikali aja 15 dikali 4, 60 kan yang harus direview. Oh gitu ya, Pak. Iya, makanya saya jadi agak bingung ketika menyimpulkannya itu loh, karena kan temanya beda tuh dari kelima peserta itu. Baik, mungkin nanti saya koordinasikan lagi ke teman-teman kelompok saya kali lagi ke hidup ya, Pak. Kalau permasalahan boleh, maksudnya boleh beda dengan bidang atau temanya kalau permasalahan ya. Tapi kalau untuk cara penyelesaiannya terkait temanya harus sama gitu. Misalnya kita di komputer, misal tadi kan untuk deteksi penyakit kulit. Nah ini kan deteksi penyakit kulit bidangnya kan kedokteran. Nah kita cari aja jurnal tentang pendeteksian kulit. Nah pendeteksian kulit ini bisa banyak sebenarnya metode atau algoritma yang digunakan untuk pengolahan atau menyelesaikan masalah tersebut gitu. Udah banyak yang buat gitu, tinggal kita review. Jadi temanya ya kita temanya mau apa, misal data miningnya apa, kan banyak metode ya di data mining itu. Jadi secara tema satu kelompok harus sama ya Agus, agar di kesimpulannya nanti lebih mudah gitu. Ya, baik. Berarti kesimpulannya 20 jurnal kalau misalkan saya ambil 4 per orang ya, tapi temanya harus sama gitu ya. Ya, betul. Jadi simpulannya nanti dari keseluruhan yang disimpulkan itu bagaimana. Nah, dari simpulan itu kan untuk next-nya nanti untuk UAS bisa diambil sebagai identifikasi masalah dan bisa juga untuk nanti rumusan masalah atau untuk hipotesis juga bisa digunakan. Ya tujuannya agar tetap bisa kita ambil lagi gitu. Oke, ya cukup jelas ya Agus. Ya cukup jelas Pak, terima kasih. Nanti saya sampaikan ke teman-teman saya ya Pak. Ya. Tadi gimana? Bahkan di apa yang tugas dari itu kan ada kekurangan, terus ada metode juga kan. Iya. Kalau misalkan di situ jadi masukin ini juga dikurangkan itu nanti kamu Metodenya? jadi aku misalnya sekarang mau ada kan metodenya itu nggak ada bacaannya. Nggak ada bacanya, tapi Apa ada bacaan metode? nah, ya mungkin ada nggak metode penelitian apa? Bisa ya ngejelasin nih metode penelitian pakai apa metodenya? Atau dia pakai algoritma apa? Nah, prototipenya bisa ada nggak penyelesaian pakai algoritma apa gitu? Bukan yang studi literatur. Coba sini. Jurnalnya. Iya. Judulnya apa deh judulnya? Internet of Things dalam manufacturing industri farmasi di era ekonomi kosong. Nah, itu kan judulnya. Terus pasti ada metode yang digunakan itu metode dalam penelitiannya atau untuk penyelesaian masalahnya.
Nah, atau IoT-nya itu biasanya pakai yang modul apa, ditulis aja dulu. Coba, ada nggak? Coba sini saya lihat dulu. Kali tugasnya Kak. Kayak hasil tugas gitu. Aku mau lihat apa nih? Di jurnalnya. Nggak tahu, nanti di WA aja ya. Ya, biasanya kan ada linknya kan. Smart Aquarium berbasis IoT menggunakan Microsoft X32 pada yang X-Point. Nah, berarti metodenya yang X-nya ikut. Iya, itu kan alat kan. Ya, metode yang digunakan atau algoritma atau prototipe. Ya banyak sih. Ya kita kan untuk literatur review format kolomnya bisa macam-macam, nggak ada pakemnya gitu. Yang penting ada judul, ada hasil dari penelitian sebelumnya, terus dia masalahnya apa. Sebenarnya 3 itu namanya metode yang digunakan itu nanti kita rangkum nih. Jadi kita nanti bisa enggak menyelesaikan masalah dengan metode ini atau dengan metode yang lain gitu. Berarti kan itu yang microcontroller kan, microcontroller seri sekian itu. Nah, sebenarnya dia ada, bisa aja ada ngoding lagi kan gitu. Coba dicari di pembahasan, hasil pembahasan. Sebelum kesimpulan biasanya ada. Dia caranya gimana, atau nanti di share jurnalnya deh gitu. Jadi dalam jurnal itu hasil dari riset dari penelitian terkait tema tersebut. Jadi bukan kalau misalkan di jurnal yang saya udah dapat itu kalau ada apa namanya metode penelitian itu ada poinnya sendiri. Iya, emang ada poinnya. Kalau studi literatur emang enggak, beda. Studi literatur emang kita nge-review aja gitu. Nah, tapi kalau jurnal kan beda, dia jurnal itu ada abstrak, pendahuluan. Pendahuluan itu udah termasuk masalah-masalah. Kemudian ada metode, ada bagian poin kajian pustaka. Biasanya ada, atau landasan teori. Terus hasil pembahasan baru penutup, simpulan. Itu di jurnal atau artikel. Nah, kalau bentuknya kajian pustaka atau kajian literatur, ya memang itu hanya dia bikin literatur review aja gitu. jadi itu bisa diambil atau enggak, Pak? Coba nanti lihat dulu ya. Dikirim dulu. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti boleh silakan dihubungi via chat, grup atau personal ya. Sini waktunya sudah habis, terima kasih. Semuanya saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.